menyajikan himpunan itu ada berapa? Ada 3 ya. Ya, jadi cara menyajikan himpunan itu ada 3 cara ya. Jadi cara yang pertama itu adalah dengan menyebutkan anggotanya ya. Jadi cara yang pertama yaitu dengan menyebutkan anggotanya ya, atau enumerasi. Lalu cara yang kedua tuh dengan cara apa? Dengan cara menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya ya. Jadi dengan menuliskan sifat ya, menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Lalu cara yang ketiga adalah dengan cara apa? Dengan notasi pembentuk ya, pembentuk himpunan. Nah, inilah 3 cara ya, 3 cara untuk menyatakan himpunan ya. Jadi yang pertama dengan menyebutkan anggotanya, lalu yang kedua dengan menuliskan sifat yang dimiliki oleh anggotanya, lalu yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan ya. Jadi misalkan saja saya akan berikan contoh ya. Misalkan saya ingin berikan contoh. Saya misalkan A ya. Saya misalkan A itu adalah himpunan ya, himpunan bilangan bulat yang kurang dari 5 ya. Misalkan saya punya himpunan ya, himpunan bilangan bulat yang kurang dari 5 ya. Lalu dari himpunan ini saya bisa nyatakan ya dengan menuliskan anggota yang dimiliki oleh anggota-anggotanya ya. Nah, jadi ini yang saya nyatakan ini A itu adalah himpunan bilangan bulat yang kurang dari ini adalah menyatakan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimiliki oleh anggotanya. Ya, ini adalah cara yang kedua. Lalu misalkan dari pernyataan ini saya ingin menyatakan ya himpunan ini dengan menyebutkan anggota-anggotanya ya. Jadi bisa saya nyatakan adalah A kurung kurawat himpunan bilangan bulat yang kurang dari 5 itu berapa saja? 1, 2, 3 dan 4 ya. Karena kita tahu bahwa bilangan bulat itu dimulai dari angka atau bilangan 1 ya. Mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Karena di sini diberikan sifat ya kan, bilangan bulat yang kurang dari 5, maka kita bisa menyatakan bilangan itu mulai dari 1 sampai 4 karena kurang dari 5. Jadi 1, 2, 3 dan 4 ya. Lalu yang selanjutnya menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan ya. Jadi caranya adalah A sama dengan ya, A sama dengan jadi A ini adalah himpunan X ya, himpunan misalkan X ya, misalkan X ya, dimana X itu kurang dari 5 dan X itu adalah anggota bilangan bulat. Ini adalah cara menyatakan dengan notasi pembentuk himpunan ya. Ya, jadi sekali lagi contoh yang pertama saya berikan A misalkan adalah himpunan bilangan bulat yang kurang dari 5.
Nah, ini menyatakan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimilikinya. Ya, berarti ini yang saya tuliskan ini adalah menyatakan himpunan dengan cara yang kedua. Ya. Lalu saya ingin menyatakan himpunan ini dengan cara menyatakan anggotanya. Berarti kita bisa nyatakan anggota himpunan bilangan bulat yang kurang dari 5 itu berapa saja, maka kita tinggal tuliskan 1 sampai 4. Ya. Lalu dengan menuliskan himpunan dengan cara notasi pembentuk himpunan adalah caranya seperti ini kan. Jadi A kurung awal X, di mana X itu kurang dari 5 dan X itu adalah anggota bilangan bulat ya. Jadi itu cara membacanya kan. Jadi A adalah himpunan anggota dari X, sehingga X itu kurang dari 5 ya. Jadi ini cara membacanya, A itu adalah anggota ya. A itu adalah anggota himpunan X ya. Sehingga X itu kurang dari 5 dan X itu adalah anggota dari bilangan bulat ya. Jadi seperti itu ya cara menyatakan 3 cara dalam menyajikan himpunan ya, dengan sifatnya, dengan menyebutkan anggotanya, dan dengan notasi pembentuk himpunan ya. Misalkan saya akan berikan contoh ya. Saya akan berikan contoh. Baik. Misalkan B ya, B itu adalah bilangan ganjil positif ya. Jadi B itu adalah bilangan ganjil positif yang kurang dari 16. Ya. Jadi saya punya suatu himpunan B itu adalah bilangan ganjil positif yang kurang dari 16 ya. Jadi dimisalkan ini adalah lambangnya itu adalah B. B itu adalah bilangan ganjil positif yang kurang dari 16. Nah, yang saya tuliskan ini itu adalah himpunan yang dinyatakan dengan cara apa? Apakah dengan cara menyebutkan sifatnya, ataukah mendaftarkan anggotanya, atau kan dengan notasi pembentuk himpunan? Tentu yang saya tulis ini adalah menyatakan himpunan dengan cara menyebutkan sifatnya, menyebutkan sifat dari anggotanya ya. Ya, jadi yang saya tuliskan ini adalah menyatakan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimiliki oleh anggotanya ya. Pertanyaannya adalah, coba kalian nyatakan himpunan yang saya berikan ini, yaitu himpunan yang dinyatakan dengan sifat anggotanya itu, kalian nyatakan dengan menyatakan dengan anggota dengan anggotanya ya, dengan menyebutkan anggotanya, dan yang kedua adalah dengan notasi pembentuk himpunan ya. Nah, langsung saja saya jawab ya. Jadi cara untuk menyatakan himpunan dengan anggota himpunan dengan menyebutkan anggotanya adalah ya, di sini kita tahu ya bahwa bilangan ganjil itu ya, bilangan ganjil yang positif ya. Jadi bilangan ganjil yang positif ya. Jadi bilangan ganjil itu mulai dari 1 kan, dan positif ya. Berarti dia jika dalam garis bilangan ya, jika dalam garis bilangan dia berada di sebelah kanan 0 kan, berarti kita pilih yang positif ya. Di sini ganjil yang positif ya. Berarti mulai dari 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Lalu di sini dinyatakan secara spesifik atau sifat secara spesifik adalah yang kurang dari 16 ya. Berarti anggotanya berapa saja? Anggotanya bisa kita nyatakan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan 15.
Yang dimintanya itu adalah yang kurang dari 16. Yang kurang dari 16 berarti kita sebutkan sampai 15 ya. Berarti inilah anggota-anggota himpunan B yang bilangan ganjil positif yang kurang dari 16 ya. Inilah cara menyatakan himpunan dengan menyebutkan anggotanya ya. Lalu yang ketiga, gimanakah cara menyatakan himpunan ini dengan notasi pembentuk himpunan? Nah, caranya adalah B. Jadi variabel di sini tidak harus X ya, tidak harus terpaku dengan X ya. Ini misalkan saja saya kasih contoh dengan menggunakan variabel yang lain. Misalkan saya mau menggunakan variabel Y misalnya, seperti Y. Jadi B itu adalah himpunan Y ya. Jadi B itu adalah himpunan Y sehingga Y itu adalah kurang dari 16. Kurang dari 16 dan Y itu adalah anggota bilangan ganjil positif. Ya, itu ya. Ya. Jadi ini cara membacanya itu adalah B itu adalah anggota dari himpunan Y ya. Sehingga Y itu adalah kurang dari 16 dan Y itu anggota dari bilangan ganjil positif. Ya, ini adalah cara menyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Ya. Paham sampai sini? Ya. Jadi itulah yang sedang kita pelajari adalah cara menyatakan himpunan dengan 3 cara tadi ya. Apakah sudah paham kalian ataukah masih bingung ya? Kalau masih bingung, saya bisa berikan beberapa contoh lagi ya, Misalkan saya memiliki himpunan. Kalau tadi saya pertama kali menyatakan dengan sifat dari anggotanya, dan kali ini yang akan saya berikan contohnya itu adalah dengan menyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Misalkan sini ada L itu adalah himpunan X ya, itu adalah himpunan X ya, dimana X itu di antara negatif 5 X anggota bilangan bulat ya. Jadi saya ini menyatakan himpunan dengan menyatakan dengan notasi pembentuk himpunan ya. Di sini ada L, ada lambang L. L ini merupakan himpunan dari X ya, dimana atau sehingga X itu dia berada di antara negatif 5 dan 4 ya. Jadi X itu X itu adalah lebih besar dari 5 dan kurang dari atau sama dengan 4 ya. Ini cara menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan ya. Lalu bagaimanakah himpunan ini kita nyatakan? Dengan yang pertama dengan menyatakan sifatnya, lalu yang kedua adalah menyatakan dengan anggotanya ya. Lalu yang pertama adalah kita bisa menyatakan dengan sifatnya. Ya, di sini bisa kita lihat ya. Di sini X itu adalah anggota bilangan bulat ya, anggota bilangan bulat yang dia berada di antara negatif 5 dan 4 ya. Jadi kalau kita nyatakan dengan menyatakan sifat
yang dimiliki anggotanya, berarti kita bisa nyatakan dengan L itu adalah himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 5 dan kurang dari atau sama dengan 4. Ya. Inilah cara menyatakan himpunan dengan sifat yang dimiliki oleh anggotanya. Ya. Ya, jadi L itu adalah himpunan bilangan bulat. Ya, himpunan bilangan bulat. Ini kita nyatakan secara umum. Lalu bentuk spesifiknya atau bentuk khususnya adalah yang lebih besar dari 5, ya. X itu lebih besar dari 5 dan kurang dari atau sama dengan 4. Ya. Inilah menyatakan himpunan dengan sifat yang dimiliki oleh anggotanya. Ya, jadi nilai X itu dia berada di antara negatif 5 dan 4, ya. Dan 4-nya itu adalah ikut karena di sini memiliki tandanya itu adalah lebih kecil sama dengan, ya, berarti 4-nya termasuk ke dalam anggota himpunan L tersebut, ya. Lalu kita nyatakan dengan menyatakan anggota-anggotanya. Berapa saja anggota-anggotanya? Ya, tinggal kita sebutkan saja kan. Jadi X itu, ya, berada di antara negatif 5 sampai 4, tapi 4-nya ikut, ya. Jadi kalau ada tanda sama dengan seperti ini berarti dia ikut ke dalam anggota L, ya. Karena di sini tidak ada tanda sama dengan, ya, berarti negatif 5-nya dia tidak ikut ke dalam anggota L, ya. Berarti yang lebih besar dari negatif 5 itu adalah negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4, ya. 4-nya ikut ke dalam anggota L. Karena apa? Karena tandanya dia memiliki tanda sama dengan. Seandainya saja tanda sama dengan ini kita hilangkan atau saya hilangkan, maka 4-nya tidak ikut ke dalam anggota L, ya, seperti itu, ya. Jadi inilah contoh menyatakan himpunan dengan 3 cara, ya. Dengan notasi pembentuk himpunan, dengan menyatakan sifat dari anggotanya, dan dengan mendaftarkan atau menyebutkan anggotanya, ya. 3 cara ini. Atau yang sudah lebih memahami dari yang tadi, ya, kalau belum juga, baik saya akan berikan satu contoh terakhir. Mudah-mudahan ini dapat lebih kalian bisa memahami bagaimana cara menyatakan himpunan dengan 3 cara, ya. Baik, saya akan dulu. Contoh yang selanjutnya adalah misalkan P itu anggotanya adalah 1, 4, 9, 16, dan 36. Nah, yang saya tuliskan ini adalah menyatakan himpunan dengan, ya, dengan menyebutkan anggota dari himpunan. Berarti kalian disuruh untuk mencari atau menyatakan himpunan dengan sifat anggotanya, dan yang kedua adalah dengan notasi pembentuk himpunan, ya. Nah, gimana caranya untuk menyatakan dengan sifat, ya? Di sini bisa kita lihat ini anggotanya ada 1, 4, 9, 16, dan 36. Ya, gimana cara menyatakan sifat dari anggota ini, ya? Jadi bisa kita nyatakan, bisa kita lihat, ya. Sini ada angka 1, 4, 9, 16, dan 36, ya. Di sini bisa kita lihat ini merupakan bilangan asli positif, ya. Jadi secara umum ini merupakan bilangan asli positif, ya. Dari mulai 1, ya. Ya. Mulai bilangan asli itu mulai dari 1 kan? Mulai dari 1, 2,
3, 4, 5 dan 6 ya. Nah, untuk mengarahkan kepada anggota-anggota yang ada di sini ya, berarti sifat yang dimiliki oleh bilangan P agar dia membentuk bilangan seperti ini adalah bilangan asli. 5 bilangan asli pertama, yang 5 bilangan asli pertama dikuadratkan, kan? 5 bilangan asli pertama yang dikuadratkan. Nah, bisa seperti itu ya. Jadi atau bilangan asli ya, kuadrat, bilangan asli kuadrat yang kurang dari 7 ya. Ya. Jadi inilah sifat dari anggota himpunan P ya. Ya. Jadi coba ya kita lihat ya, bilangan asli kuadrat ya. Bilangan asli itu mulai dari 1 kan. 1, 2, 3, 4 dan 5. Bilangan asli dikuadratkan berarti 1 kuadrat berapa? 1 ya. 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16 dan 5 kuadrat 25. Ya, 6 kuadrat itu adalah 36. Ya, di sini bisa saya tambahkan ya, ya, anggotanya 25 dan 36 ya. Jadi ini 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat dan 6 kuadrat ya. Jadi ini anggota yang di sini itu adalah bilangan asli ya, yang dikuadratkan ya, yang kurang dari 7. Kalau 7 kuadrat berapa? 7 kuadrat itu adalah 49 ya. Jadi yang kurang dari 49 kan? Ya, berarti ini adalah menyatakan himpunan dengan menyatakan sifat dari himpunan tersebut ya. Lalu selanjutnya gimana cara menyatakan dengan notasi pembentuk himpunan ya. Misalkan P itu adalah himpunan dari, misalkan saya ingin menyatakan dengan simbol Z ya, Z ya. Jadi P itu adalah himpunan Z ya. Jadi P itu adalah himpunan Z, sehingga ya, Z itu kurang dari 7 ya. Dimana jadi Z kuadrat ya, saya nyatakan dengan Z kuadrat, dimana Z itu adalah anggota dari bilangan asli ya. Ini ya, jadi P itu adalah himpunan Z, dimana atau sehingga Z kuadrat itu kurang dari 7 ya. Z itu kurang dari 7, dimana Z itu adalah anggota dari bilangan asli ya. Jadi ini jangan 7 ya, 49 ya. Jadi inilah menyatakan himpunan P dengan cara menyatakan dengan notasi pembentuk himpunan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi pada pembahasan kali ini saya membahas tentang 3 cara menyatakan himpunan ya, 3 cara menyatakan himpunan ya. Ada 3 cara kan, dengan cara menyatakan anggotanya, dengan cara menyatakan sifat dari anggotanya, dan dengan cara notasi pembentuk himpunan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.